Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anandaku yang solih dan solihah? Insya Allah sehat semua ya. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini dengan Ustazah Atin kita akan belajar al-ilmu hisab. Sebelum kita lanjut ke materi, anandaku semuanya boleh duduk tertib. Silahkan berdoa, doa sebelum belajar dan membaca landasan kita belajar al-ilmu hisab. Ya, pertemuan kita kali ini masih tentang uang ya. Kalau minggu lalu antum belajar tentang bilangan uang, baik itu membacanya, menulisnya, cara menulisnya ya. Kemudian cara pengoperasian uang ya. Minggu ini kita belajar tentang uang, yaitu tentang kurs mata uang ya, supaya pengetahuan kita lebih luas lagi ya. Nah, apa sih manfaat uang? Tentu banyak sekali ya, antum semua pasti tahu apa itu manfaat uang. Dengan uang kita bisa makan, beli baju, kemudian kita bisa beramal, bersedekah, juga bisa menunaikan perintah Allah. Apa itu perintah Allah menggunakan uang? Banyak ya. Tapi beribadah itu tidak melulu dengan uang ya, bisa dengan yang lainnya. Karena kebetulan kita minggu ini membahas tentang uang, maka kita sedikit menyinggung ibadah yang menggunakan uang. Contohnya apa? Zakat ya. Kemudian apa lagi? Menunaikan haji atau umroh ya. Siapa di antara antum yang pernah melaksanakan haji atau melaksanakan perjalanan umroh? Kalau kita di kelas ya, mungkin ada yang tunjuk tangan ya. Nah, siapa di antara kita semua yang ingin naik haji? Tentu ustazah juga pengen ya, tentu antum juga pengen semuanya untuk naik haji. Insya Allah kita mampu ya. Nah, ketika kita akan melaksanakan haji, tentu kita membutuhkan yang namanya uang. Untuk apa? Untuk membayar transportasi dari Indonesia ke Mekah. Kemudian perjalanannya kita juga membutuhkan uang. Sesampainya di sana kita makan juga membutuhkan uang. Kemudian penginapannya juga membutuhkan uang. Setelah rangkaian ibadah di sana selesai, kemudian kita akan kembali ke Indonesia, kita juga membutuhkan uang. Karena kita pasti pulang ke Indonesia ya, kalau sudah selesai melaksanakan rangkaian ibadah di sana. Nah, berapa banyak uang yang dibutuhkan? Tentu sangat banyak sekali ya, bahkan bisa mencapai puluhan juta atau ratusan juta ya. Nah, apakah kita mampu untuk mengumpulkan itu? Nah, tentu kita, insya Allah kita mampu ya. Kenapa? Karena Allah itu maha kaya. Allah itu maha pemberi rizki ya. Allah itu maha bijaksana di atas segala-galanya. Allah itu maha mengabulkan doa, dan Allah itu maha memberi kepada hambanya yang yakin akan pertolongan Allah. Dan insya Allah kita mampu, kita bisa ya. Nah, berbicara mengenai mata uang, siapa nih yang tahu apa sih mata uang di negara Mekah? Siapa yang tahu? Ayo, apa sih mata uang negara Mekah? Apakah di sana mata uangnya juga rupiah? Tidak ya. Nah, Mekah kita bahas sedikit ya, Mekah itu berada di negara Saudi Arabia ya, yang mata uangnya adalah Saudi Arabia Real ya, atau biasa disebut dengan SAR ya. Saudi mana? Aduh, nggak ketulis ya. Kebaca nggak nih? SAR ya. Real ya. Saudi Arabia itu bermata uang
real ya. Lalu di Indonesia itu mata uangnya adalah rupiah. Kalau di luar negeri, mata uang Indonesia itu biasa disebut dengan Indonesia rupiah atau biasanya disingkat dengan IDR. Nah, ya, Indonesia rupiah. Jadi penulisan nilai uang kalau di luar negeri itu biasanya ditulis dengan IDR 5.000 misalnya, atau IDR 2 juta misalnya, atau biasa disingkat dengan IDR 5K ya. Sering ya kita melihat ya, berapa jumlahnya, berapa harganya, 5K. Kemudian ya biasanya di penjualan online tuh ya, online ya, nggak online juga biasanya ada ya. Kemudian kalau 2 juta itu biasanya IDR 2M ya. Nah, ini adalah penulisan yang biasanya bisa kita lihat ya untuk penjualan untuk mata uang Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah 1 real ya? Apakah 1 real itu sama dengan 1 rupiah? Nah, siapa yang tahu? Apakah 1 real itu sama dengan 1 rupiah? Ayo, siapa yang tahu? Nah, apakah 1 real itu sama dengan 1 ringgit? Apakah 1 rupiah itu sama dengan 1 ringgit? Apakah 1.000 rupiah sama dengan 1.000 ringgit? Nah, kita akan membahasnya ya. Nilai suatu uang sebuah negara dengan negara yang lainnya itu berubah-ubah ya, tidak sama ya. Kebetulan data yang Ustazah dapatkan itu tahun 2020, di Desember tahun 2020 ya. Datanya adalah bahwa 1 real atau 1 Saudi Arabia real itu sama dengan 3.700 rupiah. Nih ya, IDR. Itu sama dengan 3.700 rupiah ya. 1 real itu sama dengan 3.700 rupiah. Nah, jika kita ingin mendapatkan 10 real ya, 10 real, maka kita harus punya uang berapa untuk mendapatkan 10 real? Tentu 10 dikali dengan 3.700. Maka berapa kita harus punya uangnya? 37.000. Ternyata mahal ya. 1 real aja 3.700. Kalau kita mau mendapatkan 10 real aja, itu kita butuh uang 37.000. Nah ya, mahal sekali ya. 37.000 ya. Nah, nanti akan Ustazah bukan nanti ya, sekarang juga ada nih. Ustazah punya tabelnya ya, tabel kurs mata uang ya. Jadi setiap negara itu berbeda-beda kurs mata uangnya ya. Nih, Brunei Darussalam ya, itu harganya nilai mata uangnya adalah 10.340,88 rupiah. Kemudian Malaysia, ringgit Malaysia itu 3.395,08 rupiah. Filipina atau peso Filipina itu 274,07. Nah, ini sedikit sekali ya, 274,07 rupiah. Kemudian Singapura atau dolar Singapura ini 10.340,88 rupiah. Ini mahal ya. Kemudian Thailand, dolar Thailand itu 457,46 ya. Jadi ini juga murah ya. Jadi kalau kita punya uang sebesar 5.000 rupiah atau IDR rupiah 5.000, itu
itu mata uang mana yang bisa kita beli kalau kita punya nilai uang 5.000? Yaitu nilai mata uang Malaysia ya. Kalau Malaysia berarti masih sisa 1.000 sekian ya yang bisa kita beli. Kemudian nilai mata uang Filipina. Kalau Filipina berarti kalau Malaysia berarti kita cuma dapat satu ringgit. Kemudian kalau Brunei Darussalam kurang ya. Karena di sini kita punya uang 5.000, di sini harganya 10.000, berarti ini kurang. Kalau ringgit Malaysia kita dapat satu ringgit, masih sisa 1.000 sekian. Kalau peso Filipina kita dapat berapa ringgit nih? Kalau 5.000 dapat 10-an lebih ya. 10 lebih ya. Dapat 10 lebih. Kalau Filipina. Kemudian kalau Singapura kita dapat nggak nih? Nggak dapat kalau Singapura. Kenapa? Karena uang kita kurang. Kita cuma punya 5.000 rupiah. Setelah itu kita bisa beli mata uang mana lagi? Thailand. Thailand 457,46. Berarti kita dapat sekitar 10 ya. Kita dapat 10, 11, 12. Kita dapat 12 ya. Dapat 12 di sini ya, masih ada sisa sedikit ya. Berarti kalau yang ini tadi bisa dapat 20-an ya. Yang Filipina 20 peso. Kalau Thailand bisa dapat 10 bahts. Kalau di Malaysia kita cuma dapat 1 ringgit karena 3.395. Kalau dolar Brunei Darussalam dan Singapura kita nggak bisa membelinya karena kita cuma punya 5.000, sementara harga ini mereka adalah 10.000 ya. Masya Allah ya. Nah, dari tabel ini ya dapat kita ketahui ya bahwa ini tadi ketika kita memiliki 5.000 berarti yang bisa kita beli hanya Malaysia, Filipina dan Singapura ya. Nilai mata uang yang bisa kita beli untuk Brunei Darussalam dan bukan Singapura, Thailand. Untuk Brunei Darussalam dan Singapura itu kita tidak bisa membelinya karena nilai rupiah karena nilai rupiah itu tidak mencukupi untuk ditukarkan dengan Singapura dan Brunei Darussalam ya. Masya Allah ya. Nah, bila kita ingin bepergian ke luar negeri ya, apakah bisa kita membeli kebutuhan atau membayar jasa dengan mata uang yang kita miliki? Nah, ayo, bisa nggak kita ketika kita bepergian ke luar negeri, bisa nggak kita membeli mata uang, membeli kebutuhan kita dengan mata uang yang kita miliki? Apa uang kita miliki? Yaitu rupiah. Bisa nggak? Ketika kita berkunjung ke Malaysia misalnya, kita menggunakan rupiah, bisakah kita membayar transportasi selama di Malaysia? Nah, biasanya mereka itu hanya menerima uang mereka tidak menerima rupiah gitu ya. Lalu bagaimana gitu ya? Maka kita harus bisa menghitung mata uang yang berbeda agar tidak salah dalam mempersiapkan uang. Jadi tidak bisa kalau kita bayar dengan rupiah. Jadi harus kita tukarkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini nanti Ustazah akan memberikan. Nah, selain agar kita sebentar ya, sedikit. Ini kenapa kita belajar kurs mata uang gitu ya, supaya ketika kita pergi ke luar negeri, misalnya pergi umroh, pergi haji gitu ya, kita bisa menghitung berapa kebutuhan yang akan kita gunakan di sana ya. Jadi kita bisa menaksir butuh berapa kira-kira yang harus kita siapkan ya. Selain bisa kita gunakan untuk biaya umroh gitu ya, bila kita memiliki uang puluhan juta yang sudah tersimpan selama 1 tahun serta jumlahnya sudah mencapai nisab,
kita juga harus bisa menghitung berapa zakat yang harus dikeluarkan ya. Jadi jangan lupa untuk berzakat juga ketika kita memiliki uang yang sudah mencapai nisabnya ya. Tentu sesuai ketentuan yang sudah antum pelajari di Sakofah Islam ya, berapa zakat mal yang harus dikeluarkan ya. Setelah ini ustazah akan memberikan latihan ya, latihannya akan ustazah screenshot, ustazah kirimkan. Oke, semangat selalu anandaku yang solih-solihah. Latihannya yaitu berupa kurs mata uang tadi ya. Misalnya kayak ketika kita butuh 10 rial gitu ya, 10 rial, maka uang rupiah yang harus kita gunakan berapa begitu ya. Dan soal cerita yang lainnya agar antum lebih paham dan lebih mantap lagi dengan perhitungan uang ini, karena tidak menutup kemungkinan gitu, bukan tidak menutup kemungkinan, tidak bisa kita pungkiri bahwa kehidupan ini membutuhkan uang ya. Jadi kita harus belajar mengenai uang ini lebih luas lagi, dan tidak hanya skup Indonesia gitu ya, tidak hanya skup lingkungan sekolah kita ya, tetapi lebih luas lagi kepada nilai mata uang gitu ya, agar kita bisa supaya nanti ketika kita sudah bisa menghitungnya, ketika kita sudah dewasa, ketika kita ingin keluar negeri gitu ya, kita tidak ini lagi, kita tidak pusing lagi. Kemudian ketika ada berita-berita mengenai nilai mata uang gitu ya, banyak sekali ya di berita itu bahwa nilai mata rupiah turun, rupiah naik gitu kan, nilai dolar turun, nilai dolar naik gitu ya. Nah, itu kita bisa menghitungnya ya. Anandaku yang solih-solihah, semakin hebat, semakin solih, semakin semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.